Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mempertemukan hamba-Mu dengan Salman. Ibu. Ibu Surti. Salman. Kemana saja kamu, nak? Waida. Kita masuk yuk. Ibu, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, terima kasih ya. Sayang, kamu kemana aja sih? Kok tega ninggalin ibu? Bu, Salma selalu memikirkan ibu. Salman, kalau kamu memikirkan ibu, kenapa kamu tiba-tiba pergi dari rumah, nak? Salman, ibu terlalu banyak memikirkan kamu. Sehingga dokter menyarankan untuk banyak istirahat. Tapi dokter nggak menyarankan mama untuk mendengarkan cerita anak mama kan, Pak? Ayo cerita. Bu, Salma juga nggak tahu ada di mana. Yang penting, Salma bisa bertemu lagi dengan Bu Aida. Malam itu, Salma melihat Bu Aida di hutan. Terus, waktu Salman mau mengikuti, Salman tersesat. Di hutan? Ibu nggak pernah ke hutan, nak? Ibu nggak ke hutan. Enggak. Ibu nggak pernah ke hutan? Ibu nggak ke hutan. Lalu, siapa orang yang mirip dengan Bu Aida? Ah, bilang aja kamu tersesat di hutan dan diselamatkan orang-orang. Gitu kan? Iya, Pak Rudi. Kami semuanya bersyukur sama Tuhan karena kamu bisa selamat dan kembali ke rumah. Kalau tidak, ibumu akan terus-menerus berada di tempat tidur. Tapi sepertinya Bu Aida sehat-sehat aja kok. Tadi bisa jalan. Tuh kan, Bu Aida ketawa. Salman, kenapa kamu ceroboh? Ceroboh. Iya, kalau kamu tahu tongkat kamu itu punya kekuatan, kenapa kamu nggak jaga dengan baik? Maafin aku, Amah. Mulai sekarang, aku akan lebih hati-hati menjaga tongkat ini. Salman, saya butuh pertolonganmu, nak. Anak saya sakit keras. Salman, saya sudah membawa anak saya kemana-mana, tapi tidak sembuh juga. Harapan saya hanya kamu, nak. Bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan anak ibu? Berbuatlah sesuatu, Salman. Saya yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa menolong anak saya. Saya yakin kamu mendapatkan mujizat, Salman. Salman, tolonglah anak saya, nak. Tolonglah Salman. Tolonglah anak saya. Baik, saya akan bantu ibu. Terima kasih, Salman. Terima kasih, nak. Mama, kamu tolong jagain kambingnya sebentar ya. Baik, Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Salah. Nenek dengar, kamu punya mujizat menyembuhkan orang sakit. Tolong obati cucu saya ini, nak. Dia harapan nenek satu-satunya setelah ibunya tidak dapat hamil lagi karena sakit. Kalau Salman boleh tahu, cucu nenek sakit apa, Nek? Dokter bilang dia harus cuci darah. Tapi dari mana kami harus mendapatkan uang sebanyak itu untuk berobat? Anak ini membutuhkan pertolonganmu, Salman.
bantulah dia. Ya Allah, jadilah kehendak-Mu ya Allah. Kalau Engkau menginginkan anak ini selamat, hilangkanlah penyakit dari tubuhnya ya Allah. Aduh, nenek sakitnya, nenek sakit bu, nenek sakit nenek bu, nenek sakit bu, nenek sakit nenek bu, sakit bu, sakit, aduh sakit. Mak, Nek, makasih, Mak. Makasih, Salman. Alhamdulillah ya Allah, kau telah sembuhkan cucuku. Alhamdulillah sembuhkan itu. Salman, terima kasih. Kau telah menolong anak kami. Salman, kamu memang hebat. Salman, kenapa kamu semudah itu menolong orang sakit? Semua tergantung keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita percaya Allah ada di samping kita, insya Allah akan selalu mendampingi kita. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah juga akan yakin kepada kita. Sebenarnya penyembuhan tadi itu murni doa seorang ibu kepada anaknya. Salman nggak ngapa-ngapain kok. Kalau gitu, Salman permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Kemana ya? Kok nggak ada kemarin saya taruh di sini? Kemana tempat itu ya? Juragan, kita harus patahkan semangat para buruh. Kalau tidak, ini akan jadi satu titik kehancuran buat kita, Juragan. Iya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita uji keyakinan para buruh. Kita beri mereka suatu tugas yang sangat berat dan tidak masuk akal kepada Salman. Ya, kalau kamu punya cara, lakukanlah. Saya mau Salman mati. Karena kebangkitannya adalah keruntuhanku. Salman, ibu betul-betul nggak habis pikir. Bagaimana caranya kamu bisa menyembuhkan orang-orang sakit itu? Salman juga nggak tahu, Bu Aida. Salman cuma mendengarkan sebuah suara, lalu mengikuti perintah suara itu. Suara? Suara apa, Salman? Kamu tahu itu suara apa? Salman pikir itu suara malaikat, Bu Aida. Suara malaikat? Emang malaikat teman kamu yang bisa kamu ajak bercanda? Sambil bisik-bisik di telinga kamu. Nggak mungkin, Salman. Itu mustahil. Kalau bagi kakak hal itu mustahil, maka hal itu akan jadi mustahil bagi kakak. Tapi bagi Salman enggak. Hal itu mungkin, maka hal itu akan jadi mungkin. Ya. Semuanya bisa jadi mungkin. Salman, saya bangga sama kamu. Terima kasih, Pak Rudi. Begini, saya memerlukan bantuan kamu, Salman. Bantuan Salman? Betul. Di ladang pertanian, ada batu-batuan yang mengganggu. Saya ingin daerah ini menjadi hijau dan subur seperti di tempat lainnya. Jadi kalau air mengalir ke lingkungan itu, saya dapat memperkerjakan lebih banyak orang miskin dan mereka memperoleh penghasilan. Kalau Bapak ingin menolong orang miskin yang butuh pertolongan, insya Allah pasti akan mengabulkannya. Tapi Bapak harus percaya dengan kebesaran Allah. Oh, sejak dulu saya sudah yakin dengan kebesaran Allah. Tapi saat ini saya sangat membutuhkan kamu, Salman. Ya, kamu sering membuat keajaiban dan orang-orang selalu membicarakan kehebatan kamu. Jadi, kamu coba alirkan air ke sana untuk membantu orang-orang itu. Gimana? Betul, Salman. Cobalah kamu bantu mereka.
Iya, aku juga kepengen lihat gimana sih cara malaikat melakukan itu semua. Salman, apa kamu perlu membuktikan semua ini? Kalau Pak Rudi, Kak Sarah, Kak Sinta percaya dengan kebesaran Allah, Salman akan membuktikannya, Bu Ida. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Bagus, Salman. Kamu telah melantunkan ayat-ayat ini dengan baik. Tapi, apa kamu ngerti maksud ayat ini? Ya Pak Ustadz, sesungguhnya keadaannya apabila ia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah. Maka terjadilah ia. Allah selalu memikirkan kebaikan umatnya Pak Ustadz. Di dunia ini hanya ada satu kekuatan, yaitu kekuatan Allah. Allah bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Salman, kamu harus jadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya padamu. Amin Pak Ustadz. Kalau gitu, Salman permisi dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salman, Ibu. Ibu. Salman, Ibu mau minta maaf, Salman. Maafkan Ibu atas segala kekhilafan yang telah Ibu lakukan. Sekali lagi, tolong maafkan Ibu, Salman. Ibu telah berbuat sesuai dengan kehendak Allah, Bu. Semoga ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya, Bu. Salman, Ibu beruntung punya anak semulia kamu. Ibu tidak sanggup mengatakan pada semua orang kalau kamu adalah anak Ibu, Salman. Ibu cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan kamu bisa menghadapi semua cobaan, seberat apapun cobaan itu. Terima kasih ya, Bu. Ibu. Bu. Kami butuh air, ayo buktikan Pak Rudi. Mana janjimu? Ya, Salman buktikan. Ya, tenang. Sabar sedikit, saudara-saudara. Sabar. Salman sudah berjanji sama saya bahwa dia akan mengeluarkan air dari tanah berbatu ini. Sehingga tanah pertanian kita makin luas, dengan begitu lapangan kerja pun makin banyak. Iya, kami ingin bukti yang lain. Iya, saya mengerti. Kalian ingin melihat kehebatan Salman kan, bahwa dia bisa mengeluarkan air dari tanah ini? Jangan ngomong doang. Salman akan membuktikannya, saudara-saudara. Salman akan membuktikannya. Tapi bila dia gagal, seperti yang sudah saya katakan selama ini, Salman tidak lebih dari seorang anak yatim piatu yang saya ambil sebagai anak angkat atas keinginan istri saya. Ayo Salman, keluarkan air dari celah batu itu.
Atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, anak ini mempergunakan ilmu sihir. Lihat ini. Tongkat ini dari kayu biasa. Tidak. Tongkat ini adalah pemberian dari Allah. Lemparkan tongkat itu, Salman. Allahu Akbar. Tenang semuanya, tenang. Tenang, kita datang ke sini bukan untuk ribut, tapi untuk melihat karisma Salman. Dan supaya semua warga yang datang mendapat keuntungan. Air yang mengalir ini akan menjadikan irigasi lahan pertanian. Maka akan menguntungkan semua pihak. Pak Rudi, kalau Bapak ingin membela para buruh, berikanlah hak mereka. Bapak juga bisa mengganti wanita yang rumahnya terbakar. Berikanlah pekerjaan kepada penari jaipong yang sudah tidak menari lagi. Dan kalau Bapak ingin berjalan di jalan Allah, insya Allah Pak, keinginan Bapak akan terkabul. Baik. Semua keinginan Salman akan saya penuhi. Dan tuntutan semua buruh juga bisa diambil. Hidup Parudi, hidup juragan kecil. Mang Muid dari mana aja? Ada juragan, aduh ya juragan kecil makin gagah hebat. Juragan besar, terima kasih juragan besar. Ada Mamang, mulai sekarang Mamang akan jaga juragan kecil terus. Ya. Terima kasih Mang ya. Iya, ya. Dan Juragan, saya mau minta hak saya seperti yang Juragan janjikan kemarin. Apa? Tapi tidak sekarang. Semuanya melalui proses. Ada perhitungannya, tidak segampang membalikkan tangan. Gan, tolong Gan. Burhan, Iya kan. usir mereka. Baik kan. Juragan, kenapa Juragan memungkiri janji? Ayo, keluar. Ayo, keluar. Ayo, keluar. Saya bukan memungkiri, tapi minta waktu. Kalau sampai Juragan bohong lagi, saya akan bongkar semua kejahatan Juragan di depan semua buruh. Hei, sekali lagi kamu mengancam saya. Saya akan usir kamu dari desa ini. Dan saya tidak akan segan-segan untuk membunuh kamu. Salman! Juragan kembali berbohong. Janji untuk memberikan hak buruh nggak ditepati. Tolong kami, Salman. Salman, mana gaji kami? Kamu belum bayar juga, Salman. Iya, bagaimana? Anak kami sampai sekarang belum makan juga, Salman.
Saudara-saudara harap tenang. Salman akan berdoa kepada Allah agar Pak Rudi sadar dan menepati janjinya. Salman, katakan pada mereka, jika ada orang yang tidak memenuhi janji dan tidak mau memberikan hak orang lain, Allah akan menghukumnya. Tidak ada seorang pun yang boleh hidup di atas darah, keringat, dan penderitaan orang lain. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.